Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada sore hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang berkenan bergabung kuliah pada sore hari ini. Hari ini merupakan pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir saya materi sebelum UTS gitu ya, karena minggu depan teman-teman semua akan melaksanakan ujian tengah semester, di mana jadwal sudah di-share oleh Bu Penny. Gitu. Kemudian materi yang ingin saya sampaikan adalah materi terusan dari materi yang kemarin terkait dengan uji difusi dan uji disolusi. Bahwa uji difusi dan uji disolusi ini merupakan suatu pengujian yang sangat penting gitu ya, untuk memastikan kualitas dari sediaan obat yang akan kita buat. Nah, kemarin kita sudah berbicara terkait dengan difusi gitu ya, di mana perpindahan dari suatu senyawa atau suatu molekul obat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melewati suatu pembatas, di mana pembatasnya adalah suatu membran gitu ya. Nah, ini juga sudah kita bahas juga bersama jenis-jenis difusi berdasarkan jenis membrannya, kemudian berdasarkan energinya sudah kita bahas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi difusi, cara pengujian difusi juga sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai disolusi. Apa itu disolusi? Bahwa disolusi itu dapat dianalogikan bahwa ketika teman-teman semuanya, ketika suatu sediaan tablet gitu ya, kalian masukkan ke dalam suatu larutan atau suatu pelarut, suatu pelarut yaitu air seperti yang ada di gambar ini. Ini suatu tablet dimasukkan ke dalam gelas, di mana gelasnya yang berisi air, kemudian lama-kelamaan gitu ya, lama-kelamaan tablet yang tadinya utuh gitu ya, menjadi bentuk kecil, bahkan menjadi larut di dalam air. Nah, proses melarutnya suatu sediaan obat itu di dalam suatu media air gitu ya, itu namanya proses disolusi. Tuh. Ya. Nah, lebih jelasnya kita akan belajar mengenai apa itu konsep disolusi, bahwa disolusi itu merupakan proses ketika fase padat, yaitu misalkan tablet, serbuk, kapsul gitu kan, itu kan fase padat ya, masuk ke dalam fase larutan seperti air. Tuh, kemudian lama-kelamaan gitu ya, obatnya akan melarut. Ya, di mana obatnya melarut itu kalau kita tahu bahwa tablet, kemudian kapsul gitu kan, itu kan dibuat dari kumpulan serbuk-serbuk padatan gitu ya, kemudian dikempam menjadi satu sediaan tablet. Ketika obat tersebut larut di dalam pelarut air gitu nih, di dalam fase larutan, nah partikel-partikel tadi itu, partikel-partikel padat itu akan memisah ya, dan molekul demi molekul ya di dalam sediaan tablet tersebut itu akan bercampur dengan cairannya, akan dengan air ya, dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut seperti ini. Nah, ini kan tampak seperti tampak menjadi bagian dari cairan pelarutnya yaitu air. Sehingga disolusi adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan, jadi zat aktifnya lepas dari suatu sediaan dan melarut di dalam media pelarutnya. Di mana nanti media pelarutnya ini adalah di dalam saluran pencernaan. Diingat bahwa sebelum suatu sediaan obat yang diminum secara oral ya, yang diminum, sebelum zat aktif tersebut terabsorpsi, kemudian terdistribusi, dan pada akhirnya menimbulkan efek terapinya,
Nah, obat tersebut harus masuk ke dalam kerongkongan, kemudian akan bertemu dengan cairan lambung, ya, atau akan bertemu dengan saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan nanti sediaan obatnya, yaitu akan mengalami disintegrasi, di mana zat aktifnya akan keluar dari sediaannya, gitu ya. Kemudian akan mengalami disolusi, di mana disolusi itu adalah zat aktifnya menjadi bentuk yang terlarut, gitu. Karena dia bercampur dengan media pelarut yang ada di dalam saluran pencernaan. Barulah setelah dia terdisolusi atau terlarut, baru dia akan mengalami proses difusi, ya enggak, melewati membran. Nah, setelah proses difusi, baru dia akan terabsorpsi dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi intinya dari proses disolusi ini adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan, kemudian menjadi bentuk terlarutnya, gitu, di dalam media pelarutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses disintegrasi, diagregasi, dan disolusi obat. Suatu sediaan tablet atau kapsul itu bisa langsung mengalami disolusi menjadi bentuk obat terlarut atau zat aktif terlarut. Nah, kemudian zat aktif tersebut di dalam darah atau masuk ke dalam cairan tubuh lainnya atau juga bisa masuk ke dalam jaringan. Atau suatu sediaan tablet atau kapsul akan mengalami disintegrasi. Setelah mengalami disintegrasi menjadi bentuk granul ya atau agregat. Granul itu yang kecil-kecil, partikel kecil-kecil kayak kalian tahu bola gitu ya, bola itu bulat ya. Nah, itu partikel bulat yang kecil-kecil. Nah, itu akan berubah menjadi granul atau agregat, kemudian akan mengalami proses disolusi dan seterusnya. Atau dari sediaan tablet atau kapsul, dia akan membentuk suatu granul atau agregat, kemudian setelah mengalami disintegrasi akan mengalami deagregasi, di mana deagregasi ini adalah bentuk granul atau agregat itu akan berubah menjadi partikel-partikel halus, baru mengalami proses disolusi. Ini tergantung dari tujuan pembuatan sediaannya. Gitu. Nanti dia akan terdisolusi dalam bentuk granulnya, atau dari granul dia akan menjadi partikel-partikel halus baru terdisolusi. Ini akan kita pelajari di sediaan padat, teknologi sediaan padat. Yang penting intinya itu, prinsip dari proses disolusi. Kemudian kecepatan disolusi itu akan mempengaruhi kecepatan difusi. Ya kan? Nah, kecepatan difusi akan mempengaruhi kecepatan absorpsi, kemudian kecepatan absorpsi akan mempengaruhi kecepatan efek dari obatnya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana kecepatan disolusi dari sediaan obat yang kita buat. Gitu. Ya, karena kecepatan disolusi itu akan mempengaruhi kadar atau konsentrasi zat aktif di dalam darah. Ya, atau di dalam hayati, akan mempengaruhi ketersediaan hayati obat di dalam darah. Nah, apa itu kecepatan disolusi? Kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu. Ya, jadi banyaknya zat aktif yang larut gitu pada waktu tertentu, pada kondisi antara permukaan cair atau padat, suhu, dan komposisi media yang dibakukan. Jadi nanti kondisinya suhunya bagaimana, kemudian dalam media apa, gitu ya. Kemudian di antara partikel cair dan padat, karena tadi ya, misalkan dari granul, kemudian menjadi bentuk cair, dari padat menjadi bentuk cair. Tuh. Nah, kalau namanya kecepatan, berarti berapa banyak zat aktif yang bisa larut dalam waktu tertentu. Kalau kecepatan pasti hubungannya dengan waktu kan, jumlah dan waktu. Nah, rumusnya bagaimana? Caranya kita menghitung laju disolusi. Ada dua rumus, sebenarnya ini adalah sama, gitu ya. dm per dt atau dc per dt. Di mana dm per dt itu adalah laju disolusi dari massa, yaitu massa M itu adalah massa, T itu adalah waktu.
Tuh kan, karena ingat pengertian dari kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu. Ya, sehingga rumusnya adalah dm per dt, di mana m adalah massa per t adalah waktu, ya, atau dc per dt, di mana c adalah konsentrasi zat terlarut, T adalah waktu, sehingga dc per dt itu adalah konsentrasi zat terlarut pada waktu T, artinya laju disolusi. Nah, gimana cara menghitung laju disolusi? Cara yang pertama adalah koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan, yaitu disimbolkan D, kemudian dikali dengan S, di mana S ini adalah luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan, ya, dibagi dengan H, di mana H ini adalah ketebalan lapisan difusi, dikali CS min C. CS itu adalah kelarutan dari zat padat, kurangi C. C itu adalah konsentrasi zat terlarut pada waktu tertentu atau waktu T. Biasanya untuk laju disolusi kita mengambilnya itu biasanya per menit, misalkan menit ke-5, menit ke-10, menit ke-5, berarti setiap 5 menit, 5, 10, 15, 20, 25, biasanya sampai dengan 120 menit. Gitu. Atau DC per DT, di mana D itu adalah koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan, kemudian dikali dengan S, di mana S adalah luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan, dibagi dengan V adalah volume medianya, ya, dikali dengan H. H itu adalah tadi ya, ketebalan lapisan difusi. CS min C tadi sama. Nah, dalam artian kalau teman-teman bisa membaca rumus ini bahwa laju disolusi itu berbanding lurus dengan koefisien difusi dan luas permukaan zat padat. Tapi berbanding terbalik dengan volume larutan dan ketebalan lapisan difusi. Jadi, semakin besar nilai koefisien difusi dan semakin besar luas permukaan zat padat, maka laju disolusinya semakin cepat. Ya, tapi kebalikannya, kalau volume larutannya semakin banyak, kemudian lapisan difusinya semakin tebal, maka laju disolusinya akan semakin lambat. Ini cara baca rumusnya. Tuh. Ya. Nah, contoh soalnya ini. Suatu sediaan granul obat masanya adalah 0,05 gram, konsentrasinya, kemudian luas permukaannya adalah 0,28 meter persegi. Jadikan sentimeter dulu. Dibiarkan melarut dalam. Nah, ini volume airnya 500 ml, suhunya 25 derajat Celcius. Sesudah menit pertama, jumlah yang ada dalam larutan adalah 0,76 gram. Nah, kuantitas D per H dikenal sebagai konstanta laju disolusi atau K. Nah, ini berarti, ini jika kelarutan CS dari obat tersebut adalah 15 mg per mili pada suhu 25 derajat Celcius, berapakah nilai K? K itu adalah konstanta laju disolusi. Maka yang diketahui adalah M-nya tadi ya 0,76 gram beratnya. Oke, dijadikan miligram 760 miligram karena di sini CS-nya adalah 15 miligram per mili. Satuannya harus kita samakan. Nggak bisa yang 1 gram kemudian 1 miligram. Harus disamakan. Mau diubah dalam bentuk gram apa miligram? Baiknya miligram kan di sini adalah miligram per mili. Nah, berarti M adalah 0,76 gram yang ini tadi ya. Kemudian sama dengan 760 mg. T-nya tadi 1 menit ini. Sudah menit pertama, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. D per H. D itu apa tadi? D itu adalah koefisien difusi dibagi dengan ketebalan difusi, membran difusi ya. Itu sama dengan K. Yang disuruh nyari adalah D per H atau K-nya. S-nya diketahui, ya, luas permukaannya, C-nya 0,0 mg per cm kubik, kemudian CS-nya 15 mg per cm kubik. Nah, rumusnya begini, karena yang dicari adalah
D per H. Ya. Nah, 160 masanya, kemudian dibagi dengan waktunya, detik, 360. Nah, ini nanti tinggal dikali-kali. Oke. Ketemunya K-nya adalah 3,02 di 10 pangkat min 4 cm per detik. Berarti 0,0003 terus 2 kali 302 berarti ya. Biar disingkat kita minusnya 10-nya minus pangkat min 4. Kemudian, laju disolusi obat secara in vitro itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, untuk pengujian disolusi, itu ada uji secara in vitro maupun uji secara in vivo. Nah, biasanya yang sering kita lakukan itu adalah uji secara in vitro. Itu nanti ada 2 alat yang kita gunakan, yaitu ada alat uji disolusi sama untuk menghitung kadarnya, C-nya, nanti kita menggunakan bantuan spektrofotometer UV vis. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju disolusi obat secara in vitro? Yang pertama adalah sifat fisika kimia obat. Sifat fisika kimia obat berpengaruh besar terhadap kinetika disolusi. Oke. Di mana yang pertama adalah sifat kelarutan. Laju disolusi akan diperbesar, berarti tadi ya, karena kalau laju disolusi itu bisa diperbesar karena kelarutan terjadi pada permukaan solut. Nah, kelarutan obat dalam air itu dapat mempengaruhi laju disolusi yang tadi saya bilang itu. Kalau zat aktifnya itu mudah larut dalam air, gitu ya, maka laju disolusinya semakin cepat. Sebetulnya sifat kelarutan itu dipengaruhi oleh faktor apa saja, bahwa sifat kelarutan itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah polimorfisme. Polimorfisme dari zat aktifnya. Bahwa obat dapat membentuk suatu polimorfis. Jadi dia bisa ketika dia dicampur dengan bahan A, bahan B, bahan B, kalau teman-teman kan tahu ya bahwa setiap zat aktif itu ada pemeriannya. Kalau dulu mata kuliah ilmu resep gitu kan, kalau saya nggak tahu apakah teman-teman sudah pernah buka Farmakope Indonesia atau belum. Misalnya kita buka asetosal gitu ya. Nah di situ kan ada pemeriannya tuh, serbuk hablur, serbuk halus atau kristal gitu kan. Ada pemberiannya masing-masing. Nah, ketika dia bercampur dengan bercampur dengan zat padat yang lainnya, gitu kan, atau zat padat yang lainnya, nah itu dia bisa berubah bentuknya. Misalkan yang tadi bentuknya kristal, gitu ya, jadi bentuknya bukan kristal. Nah, itu dia bisa polimorfis, bisa bentuknya berubah-berubah. Kemudian, yaitu terdapatnya beberapa kinetika pelarutan yang berbeda meskipun memiliki struktur kimia yang identik. Kemudian, yang kedua, sifat kelarutan itu dipengaruhi oleh faktor keadaan amorf. Ya, bahwa tadi saya bilang bahwa bentuk dari serbuk itu bisa kristal, bisa amorf. Nah, ini yang dihindarkan sebenarnya adalah bentuk amorf. Kalau misal ini juga nanti akan kita pelajari di di teknologi sediaan padat di bagian serbuk sama preformulasi. Jadi nanti obat bisa bentuknya kristal, bisa bentuknya amorf, bisa bentuknya polimorfis. Nah, biasanya obat yang berbentuk kristal ya itu lebih stabil. Bukan zat aktif yang berbentuk kristal itu lebih stabil dibandingkan zat aktif yang bentuknya amorf. Karena amorf itu bisa berubah-berubah dan itu membuat sediaannya nggak stabil. Oke. Nah, karena bentuk kristal itu lebih keras, kaku, dan secara termodinamik dia lebih stabil, ya. Nah, bentuk amorf ini ternyata lebih mudah terdisolusi. Yaitu tadi karena bentuk amorf itu kan tidak keras dan tidak kaku, sehingga dia lebih mudah terdisolusi. Tapi juga hati-hati juga bahwa bentuk amorf itu dia menjadi tidak stabil.
Nah, ini juga nanti tantangan kita ketika di dalam bidang teknologi, ketika kita menemukan zat aktif yang bentuknya amorf maupun berbentuk kristal ataupun berbentuk polimorfis. Nanti ada cara-caranya, bagaimana caranya supaya kita bisa menstabilkan gitu ya, zat aktif yang sifat-sifatnya seperti ini. Yang ketiga adalah asam basa, basa bebas atau bentuk garam. Nah, zat aktif itu kan ada yang berbentuk asam lemah, basa lemah gitu ya, atau juga bisa berbentuk garam. Asam bebas, basa bebas atau bentuknya garam. Nah, obat yang berbentuk garam itu biasanya lebih mudah larut daripada obat yang bersifat asam maupun basa bebas. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari ya terkait dengan kelarutan ya, bahwa pH antara pH dan pKa itu juga bisa mempengaruhi proses disolusi juga. Kemudian pembentukan kompleks, kemudian larutan padat dan campuran eutaktikum. Nah, dengan adanya pembentukan kompleks ya, maka zat yang tidak larut akan dapat larut dalam larutnya. Nah, ini juga misalkan ya, misalkan I2 ya, itu dia mempunyai sifat yang tidak larut. Kemudian supaya meningkatkan kelarutan dari I2 gitu ya, iodida gitu kan, maka kita perlu mencampur kalium iodida atau Ki. Nah, nanti kalau misalkan reaksi antara I2 dan Ki itu akan membentuk suatu senyawa yang kompleks, sehingga yang tadinya tidak larut I2-nya menjadi bentuk yang terlarut. Faktor yang mempengaruhi adalah ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel, maka zat aktifnya semakin mudah larut. Surfaktan. Nah, dengan penambahan surfaktan sebagai kosolvent, ya, nah dia dapat membantu meningkatkan kelarutan dari zat aktifnya. Karena sifatnya surfaktan ini adalah menurunkan tegangan antar muka. Artinya menurunkan tegangan antara zat aktif dengan media pelarutnya. Sehingga bisa mencampur. Itu kenapa antara zat itu tidak bisa saling bercampur, karena adanya perbedaan tegangan antar muka. Teman-teman sudah mempelajari tegangan antar muka atau belum? Kayaknya sudah. Si tugasnya surfaktan ini dia menurunkan ya tegangan antar muka antara si zat aktif dengan si pelarutnya. Nah, sehingga kalau tegangan antar mukanya diturunkan gitu ya. Nah, jadi kedua zat tersebut bisa larut. Tugasnya surfaktan. Kemudian kelarutan juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu gitu ya, maka akan memperbesar kelarutan suatu zat. Ya, sehingga akan memperbesar harga koefisien zat tersebut. Kemudian viskositas. Viskositas itu berhubungan dengan kekentalan. Kalau semakin kental, gitu ya, berarti semakin susah larut. Nah, berarti kalau viskositasnya semakin turun, ya, berarti turunnya viskositas suatu pelarut itu dapat memperbesar kelarutan suatu zat. Tapi kalau viskositas satu pelarut itu tinggi, gitu ya, itu akan memperkecil kelarutan suatu zat. Jadi viskositas itu kaitannya dengan kekentalan. Semakin kental akan semakin susah larut, semakin tidak kental semakin mudah larut. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi adalah pH. pH sangat mempengaruhi kelarutan zat-zat yang bersifat asam maupun basa lemah. Jadi kita pelajari kemarin ya, asam lemah, basa lemah, dan pKa gitu ya. pKa nggak boleh tinggi daripada pH asam lemah gitu ya. Basa lemah, pKa-nya nggak boleh lebih rendah. Basa lemah, pKa-nya nggak boleh lebih rendah gitu kan. Nah, sudah kita pelajari kemarin. Bahwa pH sangat mempengaruhi kelarutan zat-zat yang bersifat asam maupun basa lemah. Zat yang bersifat basa lemah akan lebih mudah larut jika berada pada suasana asam.
Nah, begitupun sebaliknya. Sedangkan asam lemah akan lebih mudah larut jika berada pada suasana basah. Nah, berarti kalau menemukan zat aktif yang sifatnya asam, maka medianya itu kita buat pH-nya basah, maupun sebaliknya. Kalau kita menemukan zat aktif yang bersifat basah, maka media disolusinya harus kita buat asam, supaya zat aktifnya mudah larut. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa tadi? Sifat fisika kimia yang dapat berpengaruh terhadap kinetika disolusi. Tadi yang pertama adalah sifat kelarutan ya. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan efektif itu dapat diperbesar. Luas permukaan dari zat aktifnya itu dapat diperbesar dengan cara apa? Dengan cara memperkecil ukuran partikel. Kalau misalkan ukuran partikel zat padatnya semakin kecil, maka kontak dengan media cairannya itu semakin besar karena luas permukaan efektifnya lebih besar, yang setiap sisi permukaan dari zat aktifnya itu lebih mudah kontak dengan media cairannya. Oke, yang kedua terkait sifat fisika kimia terkait dengan faktor formulasi. Nah, faktor formulasi dan proses pembuatan itu dapat mempengaruhi laju disolusi. Apa saja? Yang pertama adalah jumlah dan tipe eksipien, seperti garam netral. Berbagai macam bahan tambahan yang digunakan pada sediaan obat dapat mempengaruhi kinetika pelarutan obat, ya, dengan mempengaruhi tegangan muka antara medium tempat obat melarut dengan bahan obatnya atau zat aktifnya, ataupun bisa bereaksi secara langsung dengan bahan obatnya. Jadi di dalam suatu sediaan itu kan isinya tidak hanya zat aktif ya, bahwa di dalam suatu sediaan obat itu isinya ada zat aktif dan zat tambahan. Nah, berbagai jenis zat tambahan di dalam suatu sediaan obat itu dapat mempengaruhi kinetika pelarutan obat. Gitu. Karena kan sekali lagi bahwa setiap bahan itu memiliki tegangan permukaan yang berbeda-beda. Yang kedua terkait dengan jumlah dan tipe eksipien, yaitu penggunaan bahan tambahan yang bersifat hidrofob. Apa hidrofob? Artinya bahan yang tidak suka dengan air. Berarti dia tidak larut dalam air. Contohnya adalah magnesium stearat, di mana magnesium stearat ini digunakan sebagai lubrikan di dalam sediaan tablet. Nah, kalau kita menggunakan bahan tambahan yang bersifat hidrofob, gitu ya, itu dapat meningkatkan tegangan antar muka obat dengan medium disolusinya. Tuh. Jadi semakin lambatlah kecepatan disolusinya, karena kan tegangan permukaan antar mukanya tinggi kan, berarti mengurangi kelarutan, kemudian mengurangi laju disolusi. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa bahan tambahan lain itu dapat membentuk kompleks dengan bahan obat. Misalnya kalsium karbonat dan kalsium sulfat yang membentuk kompleks tidak larut dengan tetrasiklin, sehingga menyebabkan jumlah obat yang terdisolusi itu lebih sedikit. Dan dapat, kalau jumlah yang terdisolusi sedikit, berarti jumlah obat yang terabsorpsi juga lebih sedikit. Maka efek yang dihasilkan juga lebih sedikit. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan sifat fisikokimia, tipe pembuatan tablet yang digunakan. Nah, bahwa dalam kita membuat suatu tablet itu ada 3 metode, ya, yaitu metode granulasi basah, granulasi kering, dan kempal langsung. Ini kita tidak perlu membahasnya karena akan dibahas di semester berikutnya. Nah, karena setiap metode, kita singkat saja ya, bahwa setiap metode pembuatan tablet yang tadi, granulasi basah, kering, dan kempal langsung, ini zat aktif, bukan zat aktif, zat tambahan yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Kemudian prosedur atau setiap langkahnya juga berbeda-beda. Nah, sehingga metode pembuatan sediaan tablet itu dapat mempengaruhi laju disolusi. Dan yang ketiga adalah ukuran granul dan distribusi ukuran granul. Kemudian jumlah dan tipe penghancur serta metode pencampurannya, seperti penghancur itu ada lubrikan, ada glidan.
Nah, ada beberapa cara dalam kita mencampurkan eksipien zat penghancur atau disintegran. Nah, ada yang ditambahkan di awal semuanya, ada ditambahkan setengah di awal, setengah di akhir, ada yang ditambahkan di akhir formulasi. Nah, penambahan atau metode penambahan disintegran atau zat penghancur itu dapat mempengaruhi laju disolusi. Berikutnya yang kelima adalah jumlah dan tipe surfaktan serta metode pencampurannya. Nah, tipe surfaktan itu ada anionik, ada kationik, non-ionik. Itu jenis surfaktan. Ada 3 jenis surfaktan, non-ionik, anionik, dan kationik. Nah, di mana yang paling sering digunakan untuk sediaan-sediaan itu adalah yang non-ionik, yang tidak bermuatan. Dia bersifat tidak toksik. Nah, tapi bukan karena kita memilih yang non-ionik, bukan berarti yang kationik dan anionik tidak digunakan. Nah, kadang ada beberapa suasana atau ada beberapa kondisi kita menggunakan surfaktan yang kationik, yang bermuatan positif, atau surfaktan yang anionik. Kemudian gaya pengempaan dan kecepatan pengempaan pada pencetakan tablet itu juga mempengaruhi. Nah, itu adalah faktor terkait dengan faktor formulasi. Cara formulasinya. Kemudian faktor alat dan kondisi lingkungan. Adanya perbedaan alat yang digunakan dalam uji disolusi akan menyebabkan perbedaan kecepatan pelarutan obat. Bahwa nanti akan ada beberapa jenis alat yang digunakan untuk disolusi. Ada yang bentuknya basket, ada yang bentuknya spindle. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kecepatan pelarutan obat atau kecepatan laju disolusi dari bentuk alatnya, alat uji disolusinya. Kemudian yang kedua, dari segi faktor alat dan kondisi lingkungan, itu kecepatan pengadukan. Nah, kecepatan pengadukan, jadi nanti di dalam alat uji disolusi, itu kita bisa mengatur yang pertama suhu, kemudian bisa mengatur kecepatan dalam bentuk RPM, dan bisa mengatur waktu. Gitu. Nah, kecepatan pengadukan, ya itu kita bisa atur di mesinnya. Kecepatan pengadukan itu bisa mempengaruhi kecepatan kelarutan obat. Kayak kemarin ya, perbedaannya kalau misalkan larutan gula, ada 3 larutan gula. Larutan yang pertama, ketika kita mencampur gula, gulanya nggak kita aduk. Yang kedua, pengadukannya pelan-pelan. Yang ketiga, cepat. Pasti gulanya akan lebih larut yang kita aduk secara cepat. Nah, sehingga kecepatan pengadukan itu dapat mempengaruhi kecepatan pelarutan obat. Semakin cepat pengadukan, maka gerakan medium akan semakin cepat, sehingga dapat menaikkan kecepatan pelarutan. Yang ketiga, terkait dengan faktor alat dan kondisi lingkungan, yaitu suhu atau temperatur. Nah, temperatur, viskositas, komposisi dari medium, serta pengambilan sampel itu dapat mempengaruhi kecepatan pelarutan obat. Ya, kalau temperaturnya tinggi maka lebih cepat larut, viskositasnya rendah lebih cepat larut gitu ya. Nah, komposisi dari medium nanti tergantung dari jenis mediumnya. Nanti kita akan belajar jenis-jenis medium. Kemudian faktor-faktor yang terkait dengan bentuk sediaan ini juga berpengaruh, kan bentuknya ada tablet, ada kapsul, ada granul, ataupun ada pulveres ya, yang serbuk itu terbagi ya, atau serbuk tidak terbagi. Nah, pastinya yang bentuknya serbuk itu bentuknya partikel-partikel halus itu pasti akan lebih mudah larut dibandingkan yang bentuknya tablet utuh. Gitu kan? Terus atau misalkan yang bentuknya serbuk itu lebih mudah larut daripada yang bentuknya granul. Nah, bentuknya granul pasti akan lebih mudah larut daripada bentuknya sediaan tablet utuh ataupun kapsul utuh. Jadi, bentuk sediaan itu juga bisa mempengaruhi kecepatan disolusi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan uji disolusi. Ya, bahwa
uji disolusi yang diterapkan pada sediaan obat bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut, di mana diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu menggunakan alat tertentu yang didesain untuk uji parameter disolusi. Jadi uji disolusi itu adalah untuk kita mengetahui atau untuk kita mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut di dalam media, di mana dipengaruhi oleh volume medianya, volume pelarutnya, kemudian waktunya, suhu yang digunakan, dan alat yang digunakan untuk uji disolusi. Nah, apa saja peranan uji disolusi dalam bidang kefarmasian, gitu ya, bahwa uji disolusi ini memegang peranan yang sangat penting pada proses pembuatan dan pengembangan sediaan obat. Yang pertama, bahwa uji disolusi digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk pengembangan produk baru, gitu ya, untuk pengawasan mutu, dan membantu menentukan ketersediaan hayati. Kalau tadi sudah saya jelaskan, proses disolusi itu berpengaruh terhadap apa saja? Pengaruh terhadap kecepatan difusi, kecepatan absorpsi, sampai dengan kecepatan khasiat dari obatnya. Yang kedua adalah peranannya adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, gitu ya, adanya biofarmasetika. Jadi sekarang BABE, biofabrikat biofarmasetika, itu sangat penting dalam proses pengembangan sediaan, ya, sehingga di situ membutuhkan uji disolusi. Ketiga adalah karakteristik disolusi itu merupakan sifat yang penting dari produk obat yang memuaskan. Uji disolusi digunakan untuk mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar dalam produksi tablet. Jadi, uji disolusi digunakan untuk mengontrol kualitas dari sediaan kita, sama menjamin standar dalam produksi tablet atau kapsul. Kemudian uji disolusi untuk mengetahui telarutnya zat aktif dalam waktu tertentu, ya, menggunakan alat dissolution tester sehingga bisa menentukan waktu paruh dari sediaan tersebut. Nanti waktu paruh apa? Nanti di mata kuliah farmakokinetik, dia T,5 gitu kan. Kan udah dapat kuliah farmakokinetik ya, lagi proses dapat kalau nggak salah. Ya nggak? Pas semester 4 ya farmakokinetik. Iya, Bu. Ya, nah itu uji disolusi itu bisa menentukan waktu paruh dari suatu zat aktif, T,5 dari zat aktif. Nah, alat yang digunakan untuk uji disolusi itu adalah namanya dissolution tester. Nah, ini ada beberapa alat disolusi dengan berbagai tipe. Yang pertama, alat uji disolusi sesuai atau menurut Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu ada 2. Nih, saya tadi bilang bahwa ada alat uji disolusi tipe keranjang atau basket, ya, dan ada alat uji disolusi tipe dayung atau pedal. Yang kita punya adalah tipenya dayung atau pedal. Yang kita punya adalah yang tipe kedua, dan ini sering digunakan yang tipe kedua. Kemudian, alat uji pelepasan obat atau uji disolusi menurut USP 29 atau NF 24, itu ada 3. Ada banyak, malah ada 7 nih. Ada 7, yaitu ada bentuknya basket, ada bentuknya pedal, ada bentuknya reciprocating cylinders, ada bentuknya float rock cell, pedal over disc cylinders. Ini double-double kayaknya. Ini berarti harusnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 berarti. Karena ini yang reciprocating cylinder ini ke double. Nomor 3 sama 7 ke double. Berarti hanya 6 ya. Kalau sesuai dengan USP 29 sama NF 24. Nah, ini metode keranjang dan dayung, artinya metode basket and then spindle, USP, merupakan metode pilihan untuk uji disolusi bentuk sediaan oral dan padat. Nah, sehingga yang tercantum di dalam Farmakope Indonesia itu hanya 2, yaitu alat uji pelepasan obat berupa basket dan berupa spindle dan berupa keranjang tadi atau basket.
keranjang, dan dayung. Dayung itu spindle, keranjang itu basket. Penggunaan metode disolusi lain hanya boleh dipertimbangkan jika metode 1 dan 2 USB tidak diketahui tidak memuaskan. Nah, ini adalah uji disolusi yang bentuknya spindle ya, atau berupa dayung. Ya, ini alat uji disolusi yang berupa dayung. Ini kita punya alat ini. Ini yang kita punya di laboratorium. Nih, ini namanya spindle nih, dayung begini bentuknya. Ini yang buat ngaduk, nanti buat muter. Nah, ini nanti yang di dalam, jadi di dalam sini itu, ya wadahnya ini kan ada bentuknya begini ya. Ini tuh beker gelas. Nah, beker gelasnya kita isi medium. Bisa air, bisa buffer fosfat, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan zat aktif kita itu diabsorpsi di saluran apa. Nah, ini bentuk dayung atau spindle. Ini yang untuk mutar, nanti ini dayungnya mutar, obatnya ditaruh di sini. Tabletnya atau kapsulnya atau granul kita taruh di sini. Di dalam beker gelas ya, yang isinya sudah ada isinya apa namanya? Mediumnya, jenis mediumnya. Nanti ini mutar. Nah, ini kita ngaturnya. Nah, di sini ada RPM. Itu ya. Terus di sini ada suhu. Nanti kita bisa on off di sini. Ini on, dia akan bergerak, off, dia akan mati. Nanti kita ambil di sini, 5 mili atau berapa mili, habis itu kita baca dengan spektrofotometer untuk mengetahui kadarnya. Karena kan uji disolusi itu kan kita mengetahui jumlah zat yang terlarut pada waktu tertentu kan. Nah, berarti kita harus menghitung berapa ini kadar zat aktif yang terlarut pada waktu ke 5 menit, ke 10 menit. Nah, itu untuk mengetahui itu, kita menggunakan bantuan spektrofotometer UV vis. Ini alatnya, teman-teman. Nah, ini ada beker gelas. Oke. Kalau ini nggak perlu termometer sebetulnya, karena di dalam alatnya sudah ada pengatur suhunya. Dan biasanya suhunya suhu tubuh kita, gitu ya. Nah, ini adalah spindle-nya di sini. Ini yang strip-strip ini itu adalah mediumnya, jenis mediumnya atau jenis pelarutnya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan mengambil cairannya. Nah, ini di sini, bawah sini adalah sampel tabletnya. Gambar 4 ini adalah sketsa alat dayung. Nah, ini yang keranjang. Nah, nanti obatnya ada di dalam keranjang sini. Dimasukin ke keranjang sini. Bedanya di situ. Kalau spindle kan dimasukinya tabletnya atau sediaannya diletakkan di bawah spindle-nya ya. Jadi di luar spindle. Nah, kalau yang basket atau keranjang itu zat aktif atau tabletnya, tablet granul atau serbuknya itu dimasukkan ke dalam keranjangnya sini. Caranya sama. Oke, sekarang bagaimana caranya menentukan medium disolusi? Medium disolusi yang digunakan adalah medium yang menggambarkan keadaan cairan pada lambung dan usus. Karena kan kalian tahu bahwa ada beberapa jenis obat yang larut di dalam cairan lambung, ada yang diabsorpsi di usus, gitu kan. Nah, medium disolusi ini, medium disolusi yang kita gunakan itu adalah medium yang menggambarkan keadaan cairan pada lambung dan usus. Media di lambung dan media di usus itu pasti pH-nya berbeda. Tuh. Komposisi cairan lambung pada keadaan puasa, nih kita keadaan puasa, itu pH-nya adalah 1,2. Jadi pH-nya cairan lambung pada kondisi puasa itu adalah 1,2. Dalam keadaan tidak berpuasa, itu tergantung dari jenis dan jumlah makanan yang dimakan. Kalau kita puasa ini 1,2 nih asam berarti pH-nya ya. Kalau pada saat makan itu tergantung dari jenis dan jumlah makanan. Sedangkan cairan usus simulasi, ya. Nah ini kalau cairan usus gitu ya. Kita menggunakannya bukan cairan dari usus kita gitu ya, kita menggunakan simulasi.
kita pakainya adalah buffer larutan dapar 0,05 ya, di mana larutan dapar ini mengandung kalium dihidrogen fosfat. Nah, pH-nya adalah 6,8, di mana 6,8 ini adalah pH usus normal. Gitu. Ya. Ini dia. Jadi, ketika kita menguji disolusi, medium disolusinya, nah ini kita menggunakan cairan simulasi. Ya, kalau misalkan obatnya itu terdisolusi di lambung, berarti ya kita menggunakan cairan simulasi cairan lambung. Kalau ternyata zat aktifnya itu larut di dalam usus, gitu ya. Nah, berarti kita harus menggunakan simulasi medium di usus. Karena di pH lambung itu adalah pH-nya 1,2, nah ini makanya kita menggunakan ini. Menggunakan NaCl ditambah HCl, kemudian ditambahkan air deionisasi. Ini cara pembuatannya. Ini adalah apa namanya? Cara membuat simulasi cairan lambung, di mana pH-nya 1,2. Kemudian cara membuat cairan intestinal simulasi, di mana pH-nya 6,8. Ini dengan cara membuat larutan dapar ya. Nah, larutan dapar itu campurannya itu apa? Yaitu kalau misalkan ternyata di laboratorium kita tidak punya larutan dapar, ya, nah maka di sini kita bisa membuat dengan KH2PO4 ditambah dengan NaOH, kemudian dilarutkan ke dalam air deionisasi, diukur pH-nya 6,8. Oke ya. Ini tambahannya kalau di lambung ditambahkan dengan pepsin, kalau di usus ditambahkan dengan pankreatin. Untuk metodologi uji disolusi, jadi di dalam ketika kita menguji laju disolusi, itu ada beberapa komponen yang harus kita cek atau kita atur. Yang pertama adalah wadahnya, kemudian suhu disolusinya, volume media disolusi, kemudian posisi pengambilan sampel, ya, waktu pengambilan sampelnya, berapa menit atau berapa lama, dan penentuan kadar zat larut. Ini akan kita bahas satu persatu terkait dengan wadah. Wadah untuk uji disolusi itu ukuran dan bentuknya itu berbeda-beda. Dan wadah untuk uji disolusi ini bisa berupa gelas piala, labu alas bulat, maupun labu khusus seperti sel dialisis. Atau bisa kita gunakan gelas beker gelas ya. Itu biasa. Kalau sering itu beker gelas atau memang sudah pasangan dengan alat disolusinya. Bentuknya itu kayak lonjong begini. Ada alat khususnya namanya sel dialisis. Nah, alangkah baiknya ketika kita melakukan uji disolusi, ini menggunakan wadah gelas dengan dasar bundar bulat. Kenapa menggunakan dasar bundar bulat? Agar granul dapat terdispersi secara merata ke seluruh sisi dari gelas kimia, sehingga disolusinya homogen. Ini kan bulat nih. Ya nggak, bawahnya bulat toh? Ini bawahnya bulat kan, lihat. Nggak rata toh, bulat. Nah, ini ada tujuannya. Kenapa ini bulat-bulat begini bawahnya. Ini bulat-bulat begini bawahnya. Nah, ini biasanya sudah ada pasangannya teman-teman. Jadi wadahnya ini yaitu sudah berpasangan dengan alatnya dan tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Kemudian suhunya. Suhu dalam wadah merupakan salah satu kondisi yang mempengaruhi proses disolusi suatu zat, karena kelarutan zat itu bergantung pada suhu yang digunakan. Oleh karena itu, suhu dalam wadah disolusi itu harus memenuhi atau sesuai dengan syarat dan dapat dikendalikan, serta fluktuasi suhunya selama pengujian harus dihindari. Nah, pengaturan suhu pada media, ini nanti biasanya ini sudah ada kok. Nah, suhunya, berapa suhu yang biasa digunakan untuk melakukan uji disolusi, yaitu suhunya 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Berarti 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu suhunya. Dan ini
bisa kita atur suhunya di sini. Ini suhunya bisa kita atur di alatnya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kemudian yang ketiga adalah volume media disolusi. Volume medianya. Ingat ya tadi bahwa volume media disolusi itu mempengaruhi laju disolusi, berbanding terbalik tadi kan. Jadi semakin banyak volume disolusinya, maka laju disolusinya semakin rendah, semakin kecil. Penentuan volume disolusi sangat dipengaruhi oleh kelarutan zat. Zat yang memiliki kelarutan kecil memerlukan volume yang lebih besar. Nah, kalau misalkan zatnya suka larut dalam air, maka membutuhkan air yang lebih banyak. Gitu kan? Nah, ini. Zat yang memiliki kelarutan kecil dalam air, maka memerlukan pelarut yang lebih banyak. Sehingga volumenya lebih besar. Yang keempat adalah posisi pengambilan sampel. Oke. Sampel diambil pada daerah pertengahan antara bagian atas keranjang berputar atau daun dari alat dayung dan permukaan media, tidak kurang dari 1 cm dari wadah. Berarti di sini. Seperti digambarkan di sini ya. Nih. Oke. Tidak kurang 1 cm dari wadah. Ini di atas dayung ya. Nah, ini nanti pengambilan sampelnya di sini. Bagaimana cara mengambil sampel? Biasanya kita menggunakan bantuan squid. Gitu. Pakai squid, atau squid ya buat nyuntik itu. Biasanya ngambilnya pakai itu. Ditaruh di bagian atas keranjang yang berputar ya, atau di atas dayung, dan di permukaan media tidak kurang dari 1 cm dari dinding wadah. Berarti ini antara sini dan sini 1 cm jaraknya. Terus di atas spindle atau di atas keranjang di sini. Nah, kemudian waktu pengambilan sampel. Selang waktu pengambilan sampel harus sama untuk setiap pengukuran agar hasil tidak terlalu menyimpang. Maksudnya apa per 5 menit, apa per 10 menit gitu. Nggak boleh misalkan ini 5 menit pertama, kemudian langsung 15 menit. Itu kan jaraknya 10 menit ya. Nah, misalkan langsung 30 menit. Nah, itu nggak boleh. Jadi selang waktunya tuh harus konsisten, harus sama, harus konstan. 5 menit, 10 menit, 15 menit, misalkan 5 menit pertama, 10 menit kedua, 15 menit. Jadi rentang waktunya 5 menit, jadi sama. Kalau mau 10 menit boleh, kalau 15 menit juga boleh, tapi biasanya per 5 menit. Diambil langsung dibaca, diambil langsung dibaca. Kemudian penentuan kadar zat telarut. Pada setiap sampel dilakukan analisis terhadap zat aktif yang terlarut secara kuantitatif. Maksudnya adalah setiap sampel per menit yang kita ambil, yang kita ambil itu harus dihitung atau dicari kadar zat aktifnya secara kuantitatif. Harus diketahui berapa miligram per mili. Nah, untuk menentukan zat aktif yang terlarut secara kuantitatif, nah ini dengan bantuan spektrofotometer UV vis. Ya. Nah, ini harus dilakukan secara tepat, teliti, kemudian keberulangan atau replikasinya tinggi dan murah. Nah, jadi biasanya kalau alat disolusi itu sebelahnya itu biasanya alat spektrofotometer UV vis karena kita mengukurnya per 5 menit. Ini kalau misalkan spektronya jauh gitu kan, disolusinya di pojok, spektronya di pojok, nanti lari gitu kan ke sana sini. Nah, untuk uji disolusi nanti ini juga kita akan melakukan praktikum uji disolusi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji disolusi. Nah, apa itu SGF gitu ya? In vitro, in vivo sudah pernah saya jelaskan. Nah, ini tadi yang polimorfis ya, mempunyai banyak bentuk. SGF itu adalah simulation gastrointestinal fluid. Artinya adalah cairan lambung simulasi. SIF adalah simulation intestinal fluid, cairan usus simulasi. Ya. Nah, ini bisa saya sampaikan terkait dengan uji disolusi. Itu makanya tadi saya mulai jam 4 karena cukup 60 menit sebetulnya. Oke, ini untuk uji disolusi mudah-mudahan
dapat memberikan gambaran bagi teman-teman semuanya. Itu saya rasa cukup untuk perkuliahan pada sore hari ini. Itu sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, yaitu setelah UTS. Selamat menjalankan UTS minggu depan. Soal saya nanti kebagian 25 soal pilihan ganda. Pak Anwar nanti 15 soal pilihan ganda. Jadi totalnya 40 soal pilihan ganda. Tidak perlu minta kisi-kisi teman-teman semuanya, karena apa yang saya sampaikan itulah yang akan keluar. Ya, jangan lupa membawa kalkulator karena nanti akan ada beberapa perhitungan. Gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri untuk perkuliahan sore pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.